Shikamaru mengetahui Naruto dan Hinata menghilang setelah ada Jonin yang melapor. Shikamaru menduga kalau itu ulah Kot. Namun, Jonin yang memeriksa rumah Naruto mengatakan bahwa beberapa detik sebelumnya Cakra Kawaki muncul. Himawari yang baru saja pulang belanja bingung karena ayah dan ibunya menghilang dan hanya ada para shinobi Jonin yang sedang memeriksanya. Himawari juga melihat foto keluarganya yang pecah di lantai. Sementara itu, Boruto bertanya-tanya mengapa Kawaki tega melakukan itu. Shikamaru pun meminta Eida menggunakan kekuatan matanya untuk mengetahui apa yang terjadi pada Naruto dan Hinata. Eida mengetahuinya dengan pasti dan melaporkan kepada Shikamaru dan lainnya kalau Hokage dan istrinya ditelan oleh sesuatu seperti pusaran hitam, dan itu karena tindakan Kawaki. Shikamaru lalu menanyakan keberadaan Kawaki kepada Eida, namun Eida tidak tahu karena Kawaki secara fisik tak terlihat. Eida tidak bisa melacaknya dengan Senrigan. Boruto pun langsung bergegas mencari Kawaki. Setelah melihat percakapan Naruto dan Kawaki melalui kekuatan Senrigannya, Eida beranggapan kalau Kawaki mungkin berencana membunuh Boruto lagi. Sarada bertanya apa maksudnya dengan lagi. Menurut yang diketahui Sarada, Kotlah yang melukai Boruto. Dia tidak tahu kalau Boruto sudah pernah dibunuh Kawaki sekali. Shikamaru lalu menjelaskan kepada Sarada bahwa Kawaki yang membunuh Boruto. Namun, Boruto yang memintanya demi melindungi Konoha dan lainnya dari ancaman Momoshiki. Shikamaru beranggapan kalau Kawaki mencoba melakukannya lagi sekarang untuk alasan yang sama. Sarada lalu bergegas untuk mengejar Boruto setelah menemui Kawaki. Namun, dilarang oleh Sumire dan Shikamaru karena berbahaya. Kawaki mungkin tidak bisa diajak bicara rasional. Sarada akhirnya mengetahui kalau Boruto mati dan sudah bangkit kembali. Serta Sarada tak tahu kalau Boruto dalam bahaya. Karena sekarang Sarada tahu dia tak bisa diam saja dan tak melakukan apapun. Shikamaru dengan keras melarang Sarada, namun Sarada tidak peduli. Sementara itu, pusaran hitam mengelilingi Boruto, namun diserap Boruto menggunakan karmanya. Sebenarnya Kawaki berniat menyegel Boruto juga, karena lebih mudah. Boruto menanyakan apa yang ada di pikiran Kawaki, dan apa yang Kawaki lakukan terhadap ayah dan ibunya Boruto. Kawaki menjelaskan kepada Boruto mengenai Daikokuten, Shinjutsu yang memberikan akses ke dimensi di mana waktu membeku. Naruto dan Hinata berada di dimensi di mana waktu tidak berjalan. Artinya, Naruto tidak akan menua atau mati kelaparan di dimensi itu. Jadi mereka baik-baik saja. Kawaki mengatakan kepada Boruto untuk jangan cemas. Kawaki juga mengatakan kepada Boruto bahwa Boruto tak akan pernah melihat ayah dan ibunya lagi untuk selamanya. Kawaki lalu menyerang Boruto. Pertarungan pun terjadi. Boruto mulai berdebat dengan Kawaki. Sementara itu Amado akhirnya mengetahui apa yang dilakukan Kawaki. Saya mengatakan kepada Amado kalau Kawaki tidak mau diajak bekerja sama. Ditambah Sukuna Hikona membuat dia sulit untuk ditahan. Kemungkinan terburuk Konoha mungkin harus melakukan tindakan ekstrim. Sementara itu pertarungan Boruto dan Kawaki masih berlangsung. Kemudian Sarada datang bermaksud menghentikan pertarungan. Kawaki mengancam akan membunuh Sarada jika Sarada ikut campur. Boruto menyuruh Sarada untuk lari karena perkataannya tidak akan didengarkan Kawaki. Sarada pun berdiri di depan Boruto bermaksud melindungi Boruto dari Kawaki. Sarada mengatakan bahwa justru itu dirinya harus tetap di sini sebagai shinobi yang ingin menjadi Hokage. Kawaki mengatakan bahwa para shinobi itu ditakdirkan mati lebih awal. Kawaki pun menyerang Sarada menggunakan tangannya yang berubah menjadi senjata tajam. Namun Boruto menyelamatkan Sarada dan serangan Kawaki mengenai mata kanan Boruto. Kemudian Shikamaru menahan pergerakan Kawaki menggunakan jutsu bayangannya. Sementara Mitsuki menggunakan tangannya melilit tangan kiri Kawaki yang terdapat karma. Konohamaru juga datang di sini. Sasuke pun datang dan menodongkan pedangnya ke leher Kawaki. Sasuke sebenarnya tidak mau melakukan ini, tapi kalau Kawaki melawan, Sasuke akan membunuhnya. Shikamaru mengatakan kepada Kawaki, sekarang apa yang terjadi selanjutnya tergantung padamu Kawaki. Apa yang kau lakukan pada Naruto dan Hinata? Kawaki mengatakan hanya yang harus kulakukan demi Tuan Hokage. Shikamaru mengatakan demi Konoha, aku tak paham. Satu-satunya yang kau lakukan hanyalah menimbulkan kekacauan di sekitarmu. Kawaki mengatakan yang bisa kukatakan padamu adalah aku tak pernah berharap ataupun ingin kau paham. Kalau kau tak suka yang kulakukan, bunuh saja aku. Bicara itu tak ada gunanya. Sambil merasa kesal, Shikamaru mengatakan bahwa kebodohan Kawaki tidak bisa ditolong lagi. Kemudian mata Boruto yang terluka mulai terbuka dan mata itu adalah byakugan, menandakan bahwa Momoshiki mengambil alih kesadaran Boruto. Boruto yang dirasuki Momoshiki pun menyerap jutsu bayangan Shikamaru menggunakan karma.
Kawaki pun langsung mengecilkan tubuhnya dan berpindah ke sisi lain. Momoshiki mengatakan kepada Kawaki, "Kau ingin membunuhku kan? Kalau begitu kau tak bisa melakukannya di sini." Kawaki menanyakan mengenai rencana Momoshiki dan kenapa Momoshiki membantunya. Momoshiki menyuruh Kawaki untuk pergi, karena kalau tidak, Kawaki membuang kesempatan yang diberikan Momoshiki. Kawaki pun mengecilkan dirinya dan pergi. Shikamaru mengatakan dia sudah cukup sering menggunakan Sukuna Hikona. Jadi cakranya pasti mulai menipis dan dia tidak bisa sembunyi selamanya. Saat itulah kita akan menyerang. Shikamaru pun menyuruh semuanya bersiaga dan cari Kawaki walau demi apapun. Sasuke masih tidak paham apa yang mau dilakukan Momoshiki dan kenapa Momoshiki menyelamatkan Kawaki yang ingin membunuhnya. Mata kanan Boruto pun mulai menutup lagi dan Boruto kembali sadar. Sarada meminta maaf kepada Boruto. Boruto menganggap kalau ini bukan salah Sarada namun salah Kawaki. Di dalam kesadaran Boruto, Momoshiki mengatakan, "Jadi bocah, kau kehilangan satu mata biru. Aku rasa kau sudah tahu, tapi ini hanya baru awalnya saja. Kau akan terus kehilangan segalanya dengan jarak yang tak lama, dan itu tak akan lagi bisa dihentikan. Akhir sudah dimulai." Boruto menanyakan kepada Momoshiki mengenai apa yang akan terjadi. Momoshiki mengatakan bahwa ini sudah dimulai dan sebaiknya persiapkan diri kalian. Sementara itu para Jonin termasuk Shikamaru sedang mencari keberadaan Kawaki. Shikadai heran dengan kelakuan Kawaki. Inojin menganggap kalau Kawaki itu tetaplah pengkhianat dan harus dibunuh. Bagaimanapun situasinya, Shikadai juga mengajak Inojin dan Chocho untuk mencari Kawaki sebelum Moegi Sensei menghentikan mereka. Sementara itu Konohamaru menyuruh Sarada dan Mitsuki untuk membawa Boruto ke rumah sakit. Sementara Konohamaru dan Sasuke akan bergabung dengan pencarian Kawaki. Sarada menyuruh mereka untuk berhati-hati karena Kawaki sangat berbahaya. Konohamaru dan Sasuke pun berangkat. Mitsuki juga akan mengejar Kawaki dan dia menyuruh Sarada untuk menjaga Boruto. Mitsuki pun langsung pergi. Sarada lalu mengingat perkataan Mitsuki. Waktu itu Mitsuki mengatakan, "Kalau ada yang berusaha membunuh Boruto, aku tak tahu apa yang akan kuperbuat pada orang itu." Boruto menyuruh Sarada untuk mengejar Mitsuki karena ketenangan Mitsuki hilang dan tak aman membiarkan dia sendiri. Sarada masih mengkhawatirkan Boruto, namun Boruto bisa sendiri dan tetap menyuruh Sarada untuk tetap pergi karena bisa saja nanti Mitsuki tak terkejar. Sarada pun menurut dan langsung pergi. Sementara itu Kawaki kelelahan. Cakra Kawaki tinggal sedikit dan dia tak bisa mempertahankan Sukuna Hikona. Shinobi Sensorik pun akhirnya menemukan keberadaan Kawaki. Keberadaannya belum jauh dari para Jonin yang mencarinya. Mereka tidak akan membiarkan Kawaki lolos. Sementara itu, Eida menggunakan kekuatan matanya dan menemukan keberadaan Kawaki. Eida pun langsung terbang menemui Kawaki dan meninggalkan Daimon. Daimon tidak ingin ditinggal Eida, namun dia tidak bisa terbang. Eida mengatakan kepada Kawaki untuk jangan khawatir karena Eida ada untuknya. Sementara itu Amado menghubungi Shikamaru. Amado menyuruh Shikamaru untuk tak perlu membunuh Kawaki dan ada cara untuk membawanya ke tempat pemberhentian darurat. Amado mengatakan kata perintah khusus yang memakai suaraku seperti delta. Aku harus melihatnya untuk bisa mengaktifkannya. Tapi kalau persyaratannya terpenuhi, kita bisa menonaktifkan dia dengan segera. Shikamaru agak terkejut karena Amado masih punya rahasia. Amado menyuruh Shikamaru untuk berjanji satu hal, yaitu jangan ganggu Kawaki yang sudah dinonaktifkan. Amado tak bisa membiarkan Kawaki mati. Shikamaru bersimpati dengan situasi Amado. Shikamaru juga paham kalau Amado butuh kekuatan Kawaki untuk membangkitkan putrinya. Tapi Kawaki sudah kelewatan. Kalau dia tidak menyerah, Konoha akan menganggap Kawaki sebagai musuh dan akan membunuhnya. Amado dengan keras mengatakan tunggu dan dengarkan perkataannya. Sementara itu, Eida bertemu dengan Kawaki. Eida mengatakan kepada Kawaki kalau dirinya ada di pihak Kawaki. Kawaki mengatakan kepada Eida, "Kau bahkan tak bisa menyingkirkan cakramu. Jadi jangan dekati aku. Kau menyiarkan lokasiku pada mereka." Eida mengatakan kau tak bisa kabur dari situasi ini. Tapi denganku, kau baik-baik saja. Aku tak akan membiarkan siapapun menyentuhmu. Kawaki mengatakan, "Sudahlah, aku tak peduli pada apapun yang terjadi padaku. Daripada aku lebih baik lindungi Hokage ke-7. Si Momoshiki itu, kalau aku tak mendiamkan dia, Hokage ke-7 dan desa yang sudah dia lindungi dengan hati-hati ini, semuanya akan sirna. Aku tak bisa membiarkan itu terjadi. Kalau dia bebas, semuanya terlambat. Kita tak bisa mendapatkannya kembali walau begini. Dia itu putranya, terlebih lagi putra Hokage ke-7. Siapa di Konoha ini yang bisa membunuhnya? Dia putra Hokage. Siapa yang bisa jamin kalau orang-orang di pihaknya akan berbalik melawannya?" Kawaki lalu mengingat perkataan Boruto. Waktu itu Boruto mengatakan, "Bagiku sekarang bukan hanya soal karma lagi. Kau terlalu penting bagiku. Iya kan, saudaraku?" Kawaki lalu memegang Eida dan mengatakan, "Sial, kenapa harus dia? Alih-alih putra Hokage atau bahkan saudara."
Kalau saja dia orang asing yang entah dari mana, semuanya bisa lebih baik. Kalau saja dia orang luar sepertiku, tidak ada yang akan menangisi kematiannya. Kau peramal yang bisa menerawangkan? Lihat aku ini sampah tak berdaya yang tak bisa melindungi sesuatu yang penting bagiku. Eida lalu memegang kedua pipi Kawaki dan muncul kekuatan besar dari dirinya. Cahaya dahsyat yang berasal dari Eida dan Kawaki menyinari dan mengelilingi bumi. Setelah sinar itu selesai,